Paling susah nih karena struggle baru 2 episode aja udah bikin nangis ya. Terima kasih Mbak. Apa namanya yang paling struggle justru bukan di 2 episode ini gitu. Ada di episode-episode berikutnya makanya harus nonton terus sampai episode 6 karena saya juga ketika nonton episode 6 saya diam gitu rasanya kayak kok udah gitu. Kayak rasanya pengen ngulang lagi gitu kayak episode 1 karena dari satu episode dan sampai ke episode 6 itu kayak puzzle. Jadi jawaban di pertanyaan di episode 1 mungkin ada di episode 3 jawabannya. Nanti jawaban di pertanyaan di episode 4 mungkin jawabannya ada di episode 2 gitu. Jadi struktur atau apa ya sebutnya. Penulisan ini luar biasa banget sih, udah kayak puzzle yang saling berhubungan gitu. Jadi kalau tanya yang paling ini yang mana, mungkin bukan di dua episode ini Mbak, ada lagi episode yang lebih seru lagi. Jadi mulai bisa ditonton di Prime tanggal 29 Juni, itu udah bisa. Berarti nyambung sedikit sebentar ke Mas Rako, berarti dari Mas Adit dan juga Mas Vino udah bilang tadi pengembangannya juga luar biasa, terus juga ada puzzle-puzzle di tiap episodenya yang bisa menghubungkan satu episode satu dengan yang lain. Saya Yudi Setiadi dari tim Serap 21 TV, pengen nanya ke yang ada di depan ya. Tadi saya kan nonton beberapa yang di depan banyak bang. Saya mengambil beberapa pesan lah ya, mulai dari metode pembelajaran anak. Tadi kan ada konflik tuh antara istri sama suami, terus konflik tentang menyayangi ibu, dan juga tadi juga dapat tentang orang pintar itu kalah dengan orang yang rajin, bukan orang yang kaya. Terima kasih. Mas Rako atau Mas Adit silakan boleh dijawab mungkin. Sebenarnya kalau pesan itu banyak ya, kita juga ada setuju bahwa itu banyak banget. Tapi lebih ke kalau saya dan tim kreatif juga pikirnya lebih ke kesan Mas. Kesan yang ingin kita dapatkan. Jadi kita pengen kalau misalnya udah selesai nonton episode itu, kita pengen penonton kita tuh yang iya ya, gue telepon nyokap gue deh, udah sebulan nih nggak nonton. Karena kalau udah selesai nonton, iya ya, gue belum bilang I love you nih ke anak gue nih. Semua ini tuh tentang waktu sih kalau menurut saya, tentang waktu. Jadi secinta apa kita sama orang yang kita cintain, sesayang apa kita sama orang keluarga kita, semua itu terbatas oleh waktu. Dan kita nggak pernah tahu waktu itu cepat atau lambat yang kita miliki. Jadi sepersekian detik pun harus kita manfaatin gitu. Jadi orang yang bermanfaat bukan hanya buat kita tapi buat orang lain gitu. Kadang-kadang kita punya planning yang panjang gitu, tapi ternyata waktu kita itu tuh cuma sebentar. Jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu itu biar hidup kita tuh bermanfaat buat orang lain, yang saya tangkap dari 2 episode ini sih. Yes, itu dia Mas. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya kita mulai produksi film ini, kita udah duduk satu meja bersama Mas Adit dan Mas Rako dengan semua cast untuk menentukan, karena cerita film ini dimulai dari Bandung, rasanya agak kurang pas kalau jadinya dialognya itu Jakarta gitu. Pengennya ada kesan Sundanya, tapi sesunda apa kita masih belum tahu seperti apa. Akhirnya bertemu dengan Mas Adit memberikan satu masukan gitu, pencerahan bahwa ya paling di generasi pertama ibunya sampai Gunawan dan Ice itu masih ada Sundanya, terus ke anak-anaknya sudah mulai berbaur lagi, sampai ke anak-anak sudah mulai Indonesia lah, karena kan film ini juga bukan cuman untuk ditonton oleh orang Sunda tapi untuk seluruh Indonesia, bahkan akan tayang di 240 negara gitu. Jadi yang paling penting adalah poin-poin dalam skripnya itu nyampe ke penonton. Untuk bahasa Sundanya sendiri kita memang ada di luar, setelah kita reading, saya sama Marsha bertemu coach lagi gitu untuk melatih Sundanya, dan apa yang kita dapat itu kita bawa lagi ke produksi. Segini kekentalan nggak, segini kekurangan nggak, jadi memang semua itu didiskusikan gitu. Nggak pengen jadi yang Sunda banget ya, tapi pengen ada kesan itu gitu. Tapi mulai memudarnya itu soft banget ke generasi berikutnya. Jadi walaupun kita ngomongnya ada dialek Sunda, tapi yang bukan orang Sunda pun nggak terlalu ribet tanpa harus membaca teks gitu.
Jadi nggak apalagi di series gitu kan, wah kita kalau nontonnya di handphone harus baca teks gitu, subtitle gitu terlalu kecil, jadi itu semuanya udah dipikirin oleh sutradaranya juga. Siap, itu dari Mas Vino. Kalau Mbak Marsha silakan, dari ini ya, ada kesulitan atau tantangan tersendiri? Prosesnya sama pastinya, kesulitan kesulitan pasti ada, tapi atau rasanya nggak jadi bebannya ketika kita berdua menjalani itu sih, nggak ada beban melakukannya, malah kita antusias sekali untuk mempelajari bahasa Sunda, dialek Sunda lebih dalam lagi supaya paling enggak yang kita ucapkan tuh benar gitu. Yang membantu kita, terima kasih Aditya Lakon untuk bantu mentranslate, dan di lokasi kalau ada beberapa hal yang kita lupa atau bagaimana, kebetulan kameramen kita Sony itu orang Sunda, jadi dengan mudahnya kita selalu kayak Sony apa yang lupa kata-katanya, dibantuin. Yes, itu dia. Boleh tepuk tangan kalau gitu, jawabannya luar biasa. Ya, tadi untuk satu lagi. Oh iya, perbedaannya syuting film sama syuting series nggak ada bedanya ya mas. Semuanya di Falcon Pictures juga di Prime ini punya konsep yang memang yang seperti Mas Rako bilang, sinematiknya nggak boleh hilang. Walaupun ini series, productionnya sederhana, tapi sinematiknya nggak boleh hilang gitu. Production value-nya tetap terjaga gitu. Tentunya dengan sesuai dengan kebutuhan yang ada di skenario sih. Yes, seperti itu ya. Kalau Pictures ada Sabtu Bersama Bapak kan ada film ya sebelumnya. Silakan Ibu. Ya, makasih. 2016 ya kalau nggak salah, Sabtu Bersama Bapak film. Kita ngerasa bahwa waktu film itu ditayangkan, kita ngerasa belum puas. Porsi yang ada di film itu adalah lebih banyak anak-anaknya dibandingkan cerita dari Ijah maupun Gunawan. Ya. Perbedaan parenting itu. Oke, tadi yang memerankan langsung juga boleh. Adipati Dolken dulu kali aja. Silakan Dot. Kalau dari Dodot gimana, boleh? Peran ini kan juga ada satu pelajaran juga pasti buat seorang Adipati. Begini ya, anak saya masih 6 bulan. Jadinya belum ada perdebatan itu. Tapi ya ini kehidupan asli gue kan? Iya. Ya, ya pasti kita udah pernah punya obrolan lah. Gue sama Canti udah punya obrolan. Nanti anaknya gimana ya, kita sekolahnya gimana ya, maunya sekolah apa ya, maksudnya kayak tujuannya mau kemana gitu. Cuman so far sih gue nggak pernah ada perdebatan itu ya. Karena mungkin belum kita jalankan juga, karena masih kecil juga. Jadi emang kita masih satu visi dan misi nih gitu. Ya mudah-mudahan terus begitu ya. Doain aja. Siap. Kalau dari karakternya sendiri Dot, dari karakternya sendiri lo bisa dapatkan apa sih Dot setelah proses perjalanan syuting dari Sabtu Bersama Bapak ini? Bagian apa nih? Bagian karakternya seorang dari Adipati Dolken ke Satya di sini. Ya, yang pasti memang manusia itu belajar dari orang tua lah ya, pasti itu hal pertama lah. Gue pribadi juga seperti itu gitu. Dan gue ngeliat Satya ini emang dia punya role model tuh emang bapaknya gitu kan. Jadi memang menurut gue itu salah satu hal yang selalu nempel ada di diri dia gitu. Dan itu sangat relate buat banyak orang juga, mungkin buat gue juga pasti. Tapi memang tidak semua bisa kita implementasikan lah ke dunia nyata gitu kan. Mungkin point of view berbeda, cara dia dibesarkan juga berbeda, cara kita ketemu orang ini juga berbeda gitu. Jadi emang ternyata harus disesuaikan dengan banyak hal gitu. Mungkin memang kita punya roots gitu, tapi punya akar gitu. Cuman lebih baik lagi kalau memang ternyata kita bisa menyesuaikan dengan banyak akar-akar yang sudah ada itu juga. Gitu. Yes, gitu. Tepuk tangan dong buat Adipati Dolken. Kalau Ray? Sebenarnya 11-12 ya, anakku juga baru 2 tahun, yang kecil baru 3 bulan ya. Sejauh ini sih alhamdulillah belum pernah ngalaminnya bagaimana. Oh pernah? Oh, kamu pernah berarti? Pernah. Aku nggak tahu, dia nggak pernah nyatain. Oh iya, soal tegas sih. Jadi kalau aku tuh lebih mikirnya gini sih, karena apa ya? Aku selalu ngerasa dunia luar itu keras, dan tidak akan ada dunia yang lebih hangat daripada keluarga. Jadi apalagi anakku kan cowok dua-duanya ya. Aku selalu bilang ke dia,
Mungkin di saat anak kita masih umur 5 bulan, setahun, setahun setengah, 2 tahun itu ada fase sendiri-sendirinya buat kita ajarin seperti apa gitu kan. Tapi akan ada momen dimana aku akan tegas, aku sebagai bapak itu akan tegas dan harapannya dari ibunya tuh jangan jadi kayak malah tidak mendukung ketegasan itu karena harapan kita tuh kita sayang sama anak kita. Kalau misalnya kita dari sekarang udah menye-menye ke dia, gimana kita berani lepas dia ke dunia luar, dia sekolah di mana kita nggak pernah bakal bisa genggam terus. Jadi hal-hal seperti itu, tapi alhamdulillah satu visi karena memang kita berdua sadar bahwasanya yang kita inginkan itu memang benar-benar yang terbaik buat anak kita. Tepuk tangan dong. Siap. Kalau Ray sendiri apa value yang bisa diambil tadi Dodot udah cerita. Kalau Ray, value apa yang bisa diambil saat perannya kan di sini juga luar biasa dia. Iya. Iya. Sebenarnya tadi baru intronya doang sih sebenarnya. Baru intro tuh. Iya, ada di episode berikutnya. Iya. Yang pasti di sini itu menjadi Saka itu menurut aku bukan hal yang mudah juga karena dia udah bersaudara, tentunya udah menikah, dia belum menikah, dia lagi fokus ke karirnya dia sementara kondisinya dia sudah ditinggalkan bapak. Dia hanya memegang apa yang bapak sampaikan, tetapi satu sisi bagaimana dia mau mengejar mimpinya, sedangkan dia harus selalu memikirkan bagaimana untuk menjaga ibunya. Jadi menurut aku karena memang aku juga perantau ya, aku selalu ngobrol sama teman-teman, banyak yang di posisi dimana mereka sebenarnya pengen fokus banget ke karir nih, cuman ada saatnya kita balik ke belakang yang memang harus dikontrol lagi karena memang kondisi-kondisi seperti itu kita harus ngurusin orang tua dan lain sebagainya. Siap. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi teman-teman media. Gitu apa namanya? Gimana nervousnya, gimana apa ya? Salah satu hal yang menurut saya yang harus positif banget tuh adalah kadang-kadang kan kita kan kayak nggak mau gue dijodohin gitu. Tapi di series ini tuh nanti akan diterangin gitu bahwa sometimes tuh dijodohin tuh ada nilai positifnya banget loh gitu. Nanti akan ada tuh di episode-episode nextnya gitu. Dan ngeliat Dodot sama NC itu emang udah kayak parenting yang udah punya 3 anak gitu. Kayak gimana different parenting mereka tapi mereka nggak blow up di depan anak-anaknya gitu. Mereka ngomong bisik-bisik, kamera saya dari belakang mereka gitu. Jadi ketidakkompakan orang tua itu tuh nggak ditongolin ke depan anaknya gitu. Di depan anaknya mereka kelihatan kompak gitu. Pulang kerja dicium istrinya, keramas terus. Tapi di tempat tidur mereka juga diskusi gitu. Ada perbedaan, ada something wrong gitu. Ya nanti pasti akan ada puncaknya di next episode-nya gitu. Dinda dulu. Dinda. Silakan dari kamu dulu. Episode 1 sama 2 ada sepatu aku. Baru sepatunya doang dikasih tahu ya. Iya, dari sepatu aja udah seru kan. Iya, banget. Mungkin nextnya udah bakal lebih seru gitu. Jadi harus ditonton semuanya ya. Intinya banyak banget pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini. Untuk aku pribadi aja tuh aku pas nonton, aku langsung ingat almarhum papaku kayak, wah kenapa dulu aku nggak ambil banyak momen ya, untuk papa masih ada gitu. Dan sekarang ketika sudah menjadi orang tua, pesannya pun sampai ke aku sebagai orang tua untuk lebih banyak ngabisin waktu sama anak-anak gitu sih. Banyak banget pesan yang bisa diambil. Siap, Dinda, terima kasih. Kalau Ray, gimana Ray? Kalau dari aku mungkin karena emang kondisinya sekarang udah jadi orang tua juga ya, ini tuh mengetuk aku sebagai orang tua, mengetuk aku juga sebagai anak. Jadi kayak bagaimana pengembangannya ini sejauh apa sih untuk seriesnya seperti itu. Kemudian untuk Mas Vino mau tanya, di series ini kan dari episode 1 sama 2 jadi kita semua suka ya yang sedih-sedih gitu. Betul. Kalau pesan sudah disampaikan sama Ray dan Dinda. Kalau gue sedih banget udah ingin nonton deh. Siap, terima kasih Dot. Kalau Mbak Caca silakan. Kalau buat aku nggak semua sedih Dot, ya semuanya sedih. Nah. Jadi aku ngajak teman juga yang nonton bareng di sini. Dia komentarnya dia bilang, oh ternyata gue pikir filmnya tuh yang melodrama yang gimana-gimana, ternyata nggak semuanya begitu dan bagus banget menurut dia gitu. Jadi kita juga berharap filmnya nanti serial ini ketika nanti tayang juga yang nonton nanti juga akan merasa gitu. Dan buat aku pribadi
endingnya itu selalu powerful. Jadi kayak nggak akan pengen berhenti nonton. Yes, itu dia. Terima kasih Bapak bisa saja Vino. Silakan Mas Vino. Iya, serial Sabtu Bersama Bapak ini original series dari Prime Video yang keluar tepat pada waktunya. Di di saat liburan sekolah, di saat kita akan libur panjang Idul Adha, ya kan? Ya. Semua keluarga berkumpul, tayang tanggal 29 Juni, besoknya juga masih libur. Ada baiknya kita nonton film ini bersama-sama keluarga. Saya yakin nggak sampai setengah hari ya, sehari itu udah selesai deh. Selanjutnya langsung mulai bikin planning kayak gue. Jadi terima kasih teman-teman media disebarkan kepada semua calon penonton bahwa film serial Satu Bersama Bapak ini akan tayang 29 Juni dan persiapkan waktu kalian bersama keluarga, dan saat silaturahmi masih ada kesempatan yang punya orang tua langsung bilang sayang sama mereka, karena waktu itu kita nggak pernah tahu. Wah, tepuk tangan dong. Ini luar biasa, kita minta dari penulis, sutradara, dan produser juga. Pertama kita akan juga memberikan kesempatan untuk produser, sutradara, dan penulis itu Bu Frederika, Mas Rako, dan Mas Aditya Mulia dulu yang berfoto. Para cast boleh menunggu di samping kanan kiri, boleh? Iya, kita. Oh, bagus. Ya, dia nggak di belakang kok. Oh iya ya. Enggak deh, madep depan dulu deh. Ini, ya. Oke, silakan. Iya, bertiga dulu ya. Ini adalah sutradara, produser, dan juga penulis. Silakan di tengah-tengah semua nih ya, aman ya. Teman-teman yang ada di belakang atau kanan kiri boleh bergabung di tengah ya. Ya. Oke, silakan teman-teman. 1, 2, 3. Oke lagi. Siap. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bu Frederika, Mas Aditya, dan Shanti Monti, Adipati Dogan, Raymond, dan juga Dinda Hao. Iya, di cast kan. Dodot di tengah dong, antara dua pasangan. Yes. Oke. Siap, silakan teman-teman media berada di tengah semua nih. Iya. Oke. Jadi selang-seling. Oke, silakan. Silakan teman-teman. Aman ya di tengah semua ya. Sudah berkumpul. Oke, siap. Satu lagi kita undang kembali untuk. Oh belum, bentar. Ini formasinya mau di. Oke, makasih. Oke, ya Ray sama Dinda agak ditukar formasinya. Siap, silakan teman-teman media. Lagi, silakan. Oke, bawah, tengah bawah. Tengah-tengah, siap. Kita undang Mas Rako, Bu Frederika, dan juga Mas Aditya Mulia untuk bersama dengan para cats berfoto bersama. Oke, silakan. Ya, mantap. Oke, ini dia. Oke, mulai 29 Juni di Prime Video, tidak hanya di Indonesia tapi juga di 240 negara. Wow, jadi kita harus, bahkan ini adalah karya yang sangat luar biasa dari Indonesia pastinya ya. Silakan teman-teman media. Masih ada? Aman? Oke, tepuk tangan dong sekali lagi. Terima kasih jajaran cast, Mas Rako, Bu Frederika, Mas Aditya Mulia, terima kasih. Pokoknya sampai ketemu nanti di setiap episode dari Sabtu Bersama Bapak. Terima kasih buat teman-teman media 2023 di Prime Video. Akhir kata saya Dias Danar, mewakili seluruh pihak. Pakai tangan gua. Jarak ya. Enggak, jangan Mas, mundur ke belakang. Punten nanti ya, biar cepat. Yuk, ayo.
Betul ya. Gimana hasilnya? Kalau mau dibilang ada relate mungkin relate lebih ke saya orang tua aja ya, berusaha yang baik walaupun tanpa kita kayak selalu ada cara aja orang tua buat sampai menjagain anaknya sampai kapan. Jadi kayak sesuatu yang bikin aja bikin semangat juga ya, semangat dari orang tua baru sebagai anak juga bagaimana kita berbakti ke orang tua. Dan menurut aku hal ini senang gak sih bisa bilang? Seneng lah, seneng banget. Karena kerjanya juga jadi kayak nggak perlu repot-repot lagi gitu kan. Sama kamu yang ini ya, anak kita bisa bawa bareng-bareng ke lokasi, pas syuting gitu. Sama kejadiannya seperti itu ya kan. Terkait ya? Dari karakternya aku juga kayak tokan di rumah, bisa tidur lagi di rumah. Jadi seneng banget. Kalau ada perjanjian untuk selalu main berdua, Kita sebisa mungkin selalu berdua karena memang kita emang senang bareng-bareng juga karena lebih nyaman juga karena udah saling tahu kita satu sama lain. Terus kayak Dina bilang tadi kita bisa mengerjakan kewajiban kita, ngewajibain dia ngurusin aku juga bisa bareng-barengan dan bisa ngajak anak juga dan sebisa mungkin sebenarnya kita selalu mengusahakan untuk hidup berdua ya. Ya, mungkin salah satu ya kita. Tapi kalaupun misalnya nanti ke depannya ada main sendiri ya ada juga gitu. Tapi nggak yang spesifik banget ya, lebih mengutamakan berdua. Pertama ada kerepotan nggak sih saat kesembuhan anak-anak itu? Dina sama Re bawa anak tapi agak ada kerepotan nggak Pak? Repot itu pasti ada, tapi tetap kita harus jalani ya, namanya kita anaknya lagi suka lari-lari atau dolar gitu kan pasti dia kita harus jagain dia banget gitu. Cuman ya emang kita harus jalanin aja dan kita tahu resikonya seperti apa. Yang penting ya balik lagi kan kita pengen ada momen bersama dia dan pengen dia tahu bagaimana lingkungan kerja kita dulu seperti apa ya. Nggak ada. Tadi kan belum terlalu kelihatan ya perannya tadi di episode 1 sama 2. Iya, sepatu kan. Nanti bisa diceritain nggak sih nanti